Salam sehat. Kita masuk MSCI Februari 2023 di video yang kelima. Jadi ini adalah video yang tercecer, maksudnya sebuah video yang dibuat dari data yang tercecer dari MSCI yang sekiranya sayang dilewatkan karena memuat data ya, untuk data historis untuk mengambil keputusan di MSCI yang berikutnya. Jadi di sini penekanannya 3 hari setelah eksekusi date itu apa yang terjadi atau efek apa yang tersisa dari MSCI rebalancing kuartal 1 ini. Jadi sebuah data musiman di hari Rabu ya, tanggal 1 ya, Maret 2023, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3. Nah, kita menuju Excel ya. Ini kita kilas balik aja Arto dan Big Cap ya. Arto di del dari Big Cap ya, sedangkan BCAP itu di del dari Small Cap. Sedangkan yang di add di Small Cap yaitu ENRG, MAPA dan Temas. Sedangkan yang di del yang maksudnya yang di del tadi Big Cap ya, BCAP. Yang di add di Big Cap tidak ada. Jadi MSCI berkurang anggotanya, emitennya dari 22 menjadi 21 karena Arto ini di del tidak ada penggantinya ya, yang di add. Di sini ya rebalancing itu terasa sekali. Nah, dari sini 13 ini adalah volume ya, jadi seolah-olah volumenya meningkat 13 kali rata-rata MA 60, jadi rata-rata 60 hari. Sedangkan Big Cap itu becap ya, BCAP itu meningkat 7 kali lipat. ENRG itu flat ya. Sedangkan MAPA 7 kali lipat, Temas 15 kali lipat. Jadi disinilah nendangnya MSCI, bisa melipat gandakan volume atau value dalam waktu 1 hari, bahkan 10 menit terakhir di closing. Maka biasanya ada gap up maupun gap down. Pas hari eksekusi ya, Arto naik 7%, hari kedua naik 5%, hari ketiga turun 3,5%. Jadi seolah-olah Arto ini selama MSCI ditekan, turun terus ya, ditekan karena asing jualan. Kemudian di hari eksekusi dia mantul ya. Mantul selama 2 hari cukup lumayan ya, 7% dan 5%. Demikian juga BCAP, tapi BCAP ini biasnya karena berbarengan dengan news di mana Nobu sama BABP dari saham Lipo dan saham Haritanu HT itu merger. Jadi agak bias karena BCAP dan BABP itu biasanya jalannya beriringan. BABP naik ya, BCAP naik juga. Jadi agak confuse, agak bias dia data di BCAP ini. Tapi yang jelas naik 1,5% di hari pertama eksekusi dan di hari kedua naik 1,4%.
Sedangkan saham-saham yang di add di small cap ya, itu mengalami penurunan di hari eksekusi pertama dan hari kedua. Hari ketiga katakanlah netral lah ya, naiknya nggak seberapa. Nah ini Temas ya naik di hari akhir rebalancing itu 8%, 8,79%. Sedangkan yang Arto dan MAPA itu naik tipis 1,24% untuk MAPA dan 1,6% untuk Arto. Nah, di sini kelihatan ya gimana pas hari akhir daripada rebalancing value naik tinggi sekali, hampir 1 triliun ya. Ini sebelumnya harusnya ada, ini 2 miliar ya. Ini 80 miliar untuk ENRG, untuk MAPA 49 miliar, untuk Temas 47 miliar. Bandingkan dengan hari setelahnya cuma 2 miliar, 9 miliar, 34 miliar, ini 3 miliar, ini 300 miliar. Padahal sebelumnya hampir 1 triliun. Ya, jadi inilah kehebatan dari MSCI, dana yang sangat besar dibanding hari-hari sebelumnya maupun hari-hari setelahnya, itu membuat kontraksi bursa sehingga timbul gap up dan gap down di emiten-emiten tertentu, dan gap up atau gap down di komposit ya, atau indeks bursa saham gabungan. Di sini MAPA masih di akum asing. Ini hari Jumat kemarin ya, di akum asing. Temas juga demikian ya. Temas ini asingnya lumayan ya. Selama hampir 1 bulan itu asing akum terus, beda dengan lainnya. Cuma MAPA ini hari terakhir kemarin Jumat tanggal 3 bulan 3 2023, 3 Maret ya, itu asing masuk 25% porsinya dibanding lokal. Tuh. Kalau kita lihat chart, boleh ya lihat chart, coba kita lihat chart ya. Bentar, oh ya, sebelum kita lihat chart, kita lihat chart comparison. Jadi ini adalah chart chart apa ya? Oh ya, chart ya, sehari atau chart sehari setelah pengumuman atau announcement MSCI diumumkan di hari akhir ya, di tanggal 28 di mana sampai tanggal 3 Maret kemarin ini yang warna apa ini ya, warna biru ya, Arto naik 11% dalam 2 hari ya. Kemudian MAP ini coklat ya, coklat BCAP naik 3% ya. Sedangkan Temas naik 2%. Jadi yang di Del setelah rebalancing malah naik ya. Kecuali ini di sini Temas ini di add sebelum pas announcement dia naik, setelah announcement atau setelah eksekusi date dia juga naik. Nah, ini rendang banget untuk Temas. Kemudian indeks sendiri minus 1%. Terus MAPA minus 2%, sedangkan ENRG minus 7% ya. Ini report
atau chart comparison saham-saham yang di add maupun di del di MSCI di 3 hari terakhir atau di 3 hari setelah eksekusi date. Nah, itu coba kita lihat chartnya. Bentar, tutup, kita lihat chartnya ya. Arto, ini Arto ya. Arto dalam betul turunnya ya, dari 16.000 tinggal sekitar 2.800-an ya. Dalam waktu satu tahun turun drastis. Ini ada volume tinggi sekali pas hari akhir announcement BCAP. Nah, ini juga dari tertingginya di 340, ini sekitar 68 rupiah ya, turun jauh sekali. Maka wajar kalau mantul setelah rebalancing. Arto juga demikian, mantul setelah rebalancing. Energi, nah ini turun ya, naik tapi terus turun. Mapa naik ya, setelah pengumuman, setelah hari akhir pengumuman kemudian turun. Temas ya, demikian juga sama ya, setelah MSCI selesai dia turun. Temas ya, cuma karena ini turun ya, turun 3 hari tapi dia naik sekali di sini 8%, jadi ya seolah-olah dia plus ya. Yang jelas kita perhatiannya setelah pengumuman MSCI selesai dan eksekusi date, kita perhatiannya ke saham-saham yang di del. Kebalikan, waktu diumumkan kita konsentrasinya ke saham yang di add. Setelah rebal selesai, eksekusi date, kita perhatiannya ke emiten yang di del. Nah, itu MSCI. Ada lagi yang tercecer data MSCI. Bentar kita lihat apa ada, ini apa nih, ini terus ya, ini adalah comparison ya, chart comparison, perbandingan antara file yang di add dan di del MSCI dari awal diumumkan sampai akhir atau sehari sebelum eksekusi date, di mana juaranya dipegang oleh Temas ya, yaitu naik 27% Temas ya. Kemudian warna kuning energi ENRG naik 7%. Kemudian warna biru ini apa ini, Mapa ya, Mapa naik kurang lebih sama dengan energi 7%, sedangkan prestasi bursa atau indeks saham gabungan minus 1%. Terus untuk yang di del BCAP minus 19%, untuk Arto minus 24%. Jadi abaikan yang di del,
terutama yang di big cap ya. Itu catatan ya, yang small ya lebih, tapi utamakan di big cap yang lebih hati-hati. Kita konsentrasinya yang di add aja. Saya kira itu ya MSCI yang tersisa di bulan Februari dan awal Maret ya, untuk perbandingan atau untuk historis data dalam menghadapi rebalancing MSCI yang akan datang, yaitu di bulan Mei. Salam sehat.